Bahas hilirisasi Kemenyan, Wapres Gibran diolok-olok bak anak sekolah imbas 5 kali ucap kalimat ini. Ini saya kira luar biasa sekali Pak Ketua Den. Biasanya kita membicarakan hilirisasi nikel dan lain-lain, ini ada hilirisasi Kemenyan. Ini luar biasa sekali, dan ini kan Pak Presiden punya concern yang luar biasa sekali untuk masalah pertanian pangan, swasembada pangan. Tadi ini Prof, luar biasa sekali, Kemenyan, kunyit, apa tadi, telang, kentang, tadi yang jadi bioetanol juga. Ini saya kira Indonesia luar biasa sekali. Terima kasih Pak Jokowi. Hidup Jokowi. Baik, terima kasih. Saya tidak akan pernah bosan-bosan membahas hilirisasi. Dengan hilirisasi, kita akan keluar dari middle income trap. Dengan hilirisasi, kita akan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Dengan hilirisasi, kita akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Tentunya dalam pelaksanaannya dipikirkan aspek lingkungan, keberlanjutan, dan sosialnya. Dampak perubahan iklim ini semakin nyata. Banjir, kekeringan, kenaikan air laut, ini adalah ancaman nyata dan sudah di depan mata. Semua masalah ini adalah tantangan zaman now, membutuhkan solusi zaman now. Tantangannya adalah bagaimana kita mencari titik tengah, titik keseimbangan. Lanjutkan hilirisasi, tapi wajib menjaga lingkungan. Tingkatkan produktivitas pertanian dan sektor maritim, tapi wajib menjaga keseimbangan alam. Terima kasih Prof. Mahfud, Gus Muhaimin. Semoga debat malam ini memberikan gambaran tentang kemana arah bangsa ini akan melangkah. Sekali lagi, tantangan zaman now membutuhkan solusi zaman now. Tentunya anak-anak zaman now perlu lebih banyak lagi dilibatkan. Terima kasih Pak Prabowo sebagai salah satu senior dan teladan yang paling banyak melibatkan anak-anak zaman now. Langkah awal menuju Indonesia Emas, datang ke TPS, coblos nomor 2, Prabowo Gibran. Kami waktu itu kan penasaran juga tuh, kenapa bisa menguning, karena sepanjang hidup orang di kampung ini, di kampung saya ini, belum pernah melihat sungai berubah warna yang sedemikian rupa. Dan ini kan mirip dengan sungai-sungai yang sudah hancur karena tambak. Jadi kami penasaran, kami cek di citra satelit. Ternyata ada bukan lahan di hulu. Kampung ini ada di sini karena ada sungai ini yang memberi sumber kehidupan. Dan sampai sekarang ini, sampai kami ini, sungai ini kan yang ya menjadi kebutuhan dasar masyarakat lah, air minum dan lain. Yang menanggung beban dan penderitaan ke depannya ketika lingkungan ini rusak itu ya masyarakat lokal yang tinggal di sini. Apa ini dibilang bahwa hilirisasi nikel ini kan untuk kendaraan listrik yang nanti ramah lingkungan, itu bullshit, omong kosong itu. Kita bersyukur kita punya sumber alam yang sangat besar. Kita sekarang tidak boleh ragu-ragu memanfaatkannya sebaik-baiknya. Hilirisasi kunci daripada kemakmuran. Segera inventarisir proyek-proyek penting dalam program hilirisasi kita. Proyek-proyek yang vital segera dirumuskan, bikin daftar, dan kita segera untuk mencari dana sehingga kita bisa mulai hilirisasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pemerintah sudah memetakan 28 komoditas unggulan yang potensinya bisa mencapai lebih dari 13.000 triliun rupiah di tahun 2040. Satgas Percepatan Hilirisasi juga dibentuk tahun ini. Kita jangan mau lagi mengirim barang mentah. Kita harus mampu meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Saya kasih contoh nikel. Dulu sebelum ada hilirisasi, kita ekspor hanya 3 miliar US dollars. Sekarang setelah hilirisasi bisa menjadi 33 miliar US dollars. Iya, kita tahu hilirisasi itu lagi diucapkan pemerintah tuh. Tapi kalau soal nikel tadi diterangkan oleh saudara Gibran, Cina punya nikel. Perusahaan Cina
eksplorasi nikel di Indonesia. Supaya ampasnya, racunnya nggak nyampe ke Cina, Cina bilang dibersihin aja di hilirisasi. Jadi sebetulnya kita membantu Cina untuk mencegah Cina dituduh sebagai penampung toksin gitu, racun. Jadi mesti hati-hati juga. Itu punya kita. Kan nikel itu punya Cina semua di sini kan. Jadi itu poinnya tuh. Jadi kalau disebut hilirisasi, ya konsepnya bagus. Itu hanya membantu Cina untuk memperoleh barang yang udah bersih. Itu sebetulnya masalahnya tuh. Karena monopoli dari perusahaan Cina, terutama industri nikel, yang pasti dalam 10-12 tahun ke depan itu kan habis nikel itu kan. Kan dalam hitungan dunia, Indonesia cadangan nikelnya tinggal 12 tahun, mestinya di stop. Saya juga berpesan Bapak Ibu untuk terus mendukung kemajuan teknologi dan juga yang paling penting mendukung hilirisasi industri. Pak Presiden dan saya tidak pernah bosan-bosan untuk membahas masalah hilirisasi. Dengan hilirisasi kita bisa membuka lapangan pekerjaan. Dengan hilirisasi kita bisa keluar dari middle income trap. Dengan hilirisasi kita juga bisa meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Kita genjot hilirisasi, tapi juga harus wajib menjaga lingkungan. Kita genjot produksi pertanian, tapi juga harus menjaga keseimbangan alam. Akan ini kita tutup dengan pantun. Ini pantunnya khusus Mas Anin. Mas Anin punya kucing Persia. Kucingnya lucu dan manja. Bersama Kadin Indonesia, kita majukan ekonomi dan ciptakan lapangan kerja. Ini saya kira luar biasa sekali, Pak Ketua Den. Biasanya kita membicarakan hilirisasi nikel dan lain-lain, ini ada hilirisasi Kemenyan. Ini luar biasa sekali, dan ini kan Pak Presiden punya concern yang luar biasa sekali untuk masalah pertanian pangan, swasembada pangan, dan kebetulan minggu lalu saya baru pulang dari NTT. Permasalahan air kan sudah kita tangani, masalah irigasi, masalah pupuk, ini masih ada keluhan-keluhan masalah bibit, bisa menyuplai bibit-bibit unggul sehingga kita tidak perlu impor lagi. Dan tadi kan produk-produk turunannya sudah teridentifikasi semua, produk-produk turunan hilirisasinya. Dan ini saya kira luar biasa sekali Pak Ketua Den ya. Kalau dulu di Solo saya bikin Solo Teknopark, lebih ke digital. Ini tempat yang luar biasa sekali karena kita pengen ini. Saya kan sering bicara masalah bonus demografi. Nah, kita pengen anak-anak muda itu lebih terlibat di R&D seperti ini. Jadi R&D untuk bibit, nanti mengawal bagaimana proses hilirisasi ini bisa dilakukan. Tadi ini Prof luar biasa sekali, kemenyan, kunyit, telang, kentang, tadi yang jadi bioetanol juga, ini saya kira Indonesia luar biasa sekali. Dan tadi saya bilang ke Pak Ketua Den, ini mungkin mohon segera dibangun kampusnya. Nanti saya mohon Pak Gubernur dan Kepala Daerah terkait untuk segera mempercepat proses pembangunan yang ada di sini. Ini luar biasa sekali Prof, dan saya titip untuk anak-anak muda biar bisa lebih tertarik di pertanian untuk ke depan, terutama untuk di R&D-nya. Ya, terima kasih. Kira luar biasa sekali Pak Ketua Den. Biasanya kita membicarakan hilirisasi nikel dan lain-lain, ini ada hilirisasi Kemenyan. Hilirisasi Kemenyan anjing. Ini orang pinter Pak. Saya pernah nggak sengaja ngobrol waktu kapan ya? Waktu dipanggil Bawaslu ya. Kan nunggu tuh ada 3 jam. Oh iya. Ngobrol dengan Mas Gibran.
Wah, ya Allah, Masya Allah Pak. Ini anak kayak orang yang sekolah politik sampai doktor gitu loh. Iya. Langsung saja ya, to the point, singkat padat jelas. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya kepada Mas Gibran, apa saja kiat sukses untuk generasi muda di masa depan, yang dimana nanti kita akan di beberapa tahun kemudian nanti kita akan melewati, mengalami dan mendatangi masa itu. Jadi mohon tipsnya pada Mas Gibran atas kiat sukses untuk generasi muda di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya general sekali. Pokoknya belajar yang rajin. Besok ujian kan, belajar. Dah, sama nurut sama Pak Kiai, dah 2 itu cukup ya. Udah itu aja kiat sukses, apalagi ya. Nggak ada kiat sukses yang lain ya. Cukup. Ya, untuk mengecek tingkat inflasinya, saya lihat tadi masih cukup terkendali inflasinya, dan kita juga harus melihat harga-harga terutama ini bawang merah, cabai, saya lihat tadi cukup terkendali. Itu yang penting itu. Tadi kan sempat putus juga, kalau kan program cek kesehatan gratis sudah hampir 5 bulan. Apakah pemerintah ada milih? Mas, apa rencananya Mas untuk menstabilkan harga ini? Temen ya? Enggak, apa akhir tahun kan memang harganya lagi naik semua ini Bu ya. Karena Masya Allah awal tahun udah stabil ya. Nah, ini dari sisi konsumen ini. Akan diterapkan pelajaran matematika di tingkat TK. Ruwet. Mas Gibran punya sesuatu untuk kita yang akan kita dengar dan kita rekam bersama-sama. Saya akan langsung ke Mas Gibran untuk menyampaikan apa yang seharusnya kami dengar. Dipersilakan. 4.000-an kakak ya, oke. Enggak, nanti setelah saya pulang dari sini nanti ada yang membantu ya. Nanti setelah saya pulang dari sini nanti ada yang membantu ya. Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu sehat semua, yang penting Bapak Ibu rukun semua, sehat semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitu aja Mas Gibran, jauh-jauh dari Solo. Wakil Presiden Wapres Gibran Rakabuming Raka lagi-lagi menjadi sorotan publik karena pernyataannya. Setelah membuat gempar soal istilah, hilirisasi, dan bonus demografi, Wapres Gibran kembali disorot karena kedapatan berkali-kali mengucap kalimat luar biasa sekali. Penggunaan kalimat itu terjadi saat Gibran berbicara dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu. Ucapan, luar biasa sekali, yang lebih dari 1 kali diucapkan Gibran pun viral setelah potongan video sang Wapres beredar di media sosial. Salah satunya dibagikan ulang oleh akun @airantireal pada Kamis tanggal 25 Juni tahun 2025. Dalam video itu, Wapres Gibran mengaku takjub dan siap mendukung soal hilirisasi Kemenyan. Tampak, sejumlah pejabat negara seperti Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan dan Gubernur Sumut, Bobi Nasution menyimak ucapan yang disampaikan Gibran. Namun, Gibran juga terdengar mengucapkan kalimat, luar biasa sekali, saat menanggapi soal hilirisasi Kemenyan. Ini saya kira luar biasa sekali, biasanya kita membicarakan hilirisasi nikel dan lain-lain, ini ada hilirisasi Kemenyan. Ini luar biasa sekali. Ini kan Pak Presiden Prabowo punya concern yang luar biasa sekali untuk masalah pertanian, swasembada pangan, ujar Wapres Gibran dalam video tersebut. Tak hanya itu, Wapres Gibran lagi-lagi mengucap beberapa kali kalimat, luar biasa sekali, seolah takjub dengan industri Kemenyan di daerah yang dikunjunginya itu. Tadi ini Prof luar biasa sekali, Kemenyan, kunyit,
telang, kentang yang jadi bioetanol ini, saya kira Indonesia luar biasa sekali, ujar Gibran. Sontak, pernyataan Gibran yang berkali-kali mengucap kalimat, luar biasa sekali, bikin netizen salah fokus alias salfok. Bahkan, banyak netizen yang menghitung kalimat, luar biasa sekali, yang dilontarkan Gibran. Awok beneran ngitungin aku. Ternyata di videonya juga ada tuh, sampai 5x wakak, sindir salah satu netizen. 5x Mas Wapres kita bilang luar biasa sekali, timpal yang lain. Kok gak ada kata atau kalimat yang buat semangat ya, ini ngomongnya kayak anak sekolah gak sih, nyinyir netizen lainnya. Di sisi lain, banyak netizen yang blak-blakan melontarkan nyinyiran kepada Gibran karena gaya bahasanya di depan umum. Kapasitas dan kemampuannya emang segitu, mau dipoles macam apa juga ya gitu-gitu aja, sindir yang lain. Kira-kira dia tahu gak maknanya dari yang diomongkan atau hanya sekedar ucapan dari sebuah hafalan yang diberikan oleh tim kreatifnya tanpa tahu maksudnya, sahut netizen lainnya.